Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, besar tak dapat dihimbau gelar, kecil tak dapat disebutkan nama, encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hamba Allah yang berbahagia, mestinya yang menyampaikan kajian malam ini adalah Al-Ustaz kita Al-Mukarram Ustaz Edi Setiawan SAG. Namun karena beliau tadi menyampaikan ke saya ada urusan yang harus beliau urus, Bapak Ibu, beliau tak bisa hadir bersama kita dan mengirim salam untuk seluruh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hamba Allah yang berbahagia, kita isi kajian kita pada malam ini dengan tema kenapa kita harus memaafkan orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebenarnya perintah dalam agama ini adalah memberi maaf atau memaafkan orang lain. Bagaimana orang-orang yang berbuat jahat ke kita, orang-orang yang memusuhi kita, namun kita mampu membalas keburukannya itu dengan kebaikan. Kita tidak balik memusuhi dia. Inilah yang diperintahkan dalam agama, dan ini yang telah diberikan contoh dan keteladanan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah, begitu mulia ketika ajaran ini mampu kita laksanakan dalam kehidupan kita. Namun yang terlakukan oleh kebanyakan kita terkait bermaafan ini, kebanyakan kita adalah meminta maaf atau memohon maaf. Apalagi ketika berhari raya, banyak permohonan maaf masuk sampai ke kita di medsos, di WA. Ada yang dengan kalimat singkat padat dia minta maaf. Ada juga yang dia buat berupa lelucuan.
Kalau Anda minta maaf, saya maafkan. Tapi kalau Anda minta THR, saya yang minta maaf, katanya. Ada juga yang macam itu. Ada pula dia kirim permohonan maaf itu ke kita dengan untaian kata yang begitu panjang. Ya, intinya sama, minta maaf juga. Di saat kaki tak bisa lagi melangkah, di saat tangan tak bisa lagi diayunkan, di saat lidah tak mampu lagi berucap, katanya. Ini kalau ada kita dapat WA macam ini, tolong pastikan bahwa maksud dia bukan sedang stroke, ya, tapi biasanya itu ujungnya minta maaf juga. Jadi permintaan, permohonan, apakah permohonan maaf ini dia penuhi, dia kabulkan atau tidak, kita belum tahu. Ya, syukur kalau dia menyatakan itu. Kalau tidak, ya dia hanya tinggal permohonan saja. Tapi coba kalau yang kita amalkan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam agama, masing-masing kita memaafkan siapapun yang pernah bersalah ke kita. Tidak ada kita memusuhi siapapun juga. Kalau ini prinsip yang kita pakai masing-masing, maka amanlah kita. Dan ini sesuatu yang memang perintah agama kepada kita untuk kita laksanakan. Begitu besar murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermusuhan, kepada orang yang tidak bertegur sapa, orang yang tidak bagus hablum minan nasnya. Dia akan masih ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada satu dari dua hubungan yang berjalan tidak baik. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita sampaikan bahwa perintah agama sebenarnya memberi maaf atau memaafkan orang yang bersalah ke kita, ada orang yang hatinya keras atau menganggap bahwa itu tak bisa lagi diterapkan Pak Ustaz, apalagi di tempat kami, kata dia. Kalau ada orang yang salah ke kita, ada orang yang berbuat buruk ke kita, difitnahnya kita, digunjingnya kita, apa tak baik aja kita di mata dia, lalu kita tetap baik ke dia Pak Ustaz, maka kata dia ngelunjak dia besok Pak Ustaz, bertambah menjadi-jadi perangainya, katanya. Itu kata dia. Dan ini sebenarnya adalah bentuk hati yang keras. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memang ada menyebutkan manusia atau orang yang hatinya keras seperti batu, bahkan ada yang lebih keras daripada batu. Auzubillah. Batu keras, tapi ketika ada batu ingin dihancurkan dengan apa namanya ini, penghancur yang lebih keras, maka batu pun akan hancur insyaallah. Tapi kalau lebih keras daripada batu, ini kan parah. Nah, barangkali ada orang macam itu, sampai dia membuat statement sampai mati Pak Ustaz, biarlah macam ini, kata dia. Nah, ini hati yang keras Bapak Ibu. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai hati kita tergolong kepada hati yang keras. Apa di antara tanda hati yang tidak keras itu? Apa di antara tanda hati yang lembut itu? Adalah mata yang tidak beku. Kalau matanya tak beku, maka ini tanda insya Allah hatinya lembut. Apa maksud mata tak beku nih Pak Ustaz? Jumudul ain, beku mata. Kalau matanya beku, ini tanda hatinya keras. Tapi kalau matanya tak beku, insya Allah hatinya lembut. Apa maksud mata yang beku nih Pak Ustaz? Mata yang sulit untuk menangis, ya, mata yang susah untuk menangis.
Kadang ada orang bangga dia, saya seumur hidup tak pernah menangis Pak Ustaz, kata dia. Ini bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Justru kalau matanya tak pernah menangis, ini tanda hatinya keras. Nauzubillah. Nah, kalau dia sering menangis, banyak menangis, insya Allah tanda hatinya lembut. Tapi ibu-ibu jangan senang dulu, karena saya yakin yang suka menangis, yang mudah menangis itu ibu-ibu. Tapi banyak penyebab ibu-ibu menangis, ya kan? Maka ada istilah air mata apa bu? Buayo. Ya, itu kan menangis dengan penuh kepura-puraan. Auzubillah. Menangis yang macam mana yang merupakan tanda hati yang lembut itu? Menangis karena mengingat dosa. Menangis ketika dia mengaji, membaca Al-Quran, dan kebetulan yang dia baca itu ayat tentang azab, ayat tentang neraka, tentang dahsyatnya sakaratul maut, tentang mengerikannya hari kiamat. Teringat, terbayang oleh dia bagaimana nasib dia nanti ketika dia melalui masa-masa itu. Menangis di saat dia mengaji, membaca Al-Quran. Menangis di saat dia memuhasabah diri, bermunajat di hadapan Allah di keheningan malam. Menangis dia ketika menghayati makna bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam dalam sholat. Ini dia menangis yang merupakan tanda hatinya lembut, insya Allah. Juga disebutkan oleh Nabi, manfaat dari ziarah kubur itu dua. Maka kita dianjurkan untuk seseringnya ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung. Ziarah kubur berarti berkunjung ke kuburan. Kata Nabi, ziarah kubur itu ada dua hikmah, ada dua manfaat. Yang pertama, ziarah kubur akan melembutkan hati. Yang kedua, ziarah kubur akan membuat mata menangis. Jadi kalau ada orang, ada keluarga, ada kawan kita yang tak mempan lagi dengan nasihat-nasihat, dengan ceramah-ceramah, upayakan dia sering melakukan ziarah kubur. Apalagi ketika pemakaman jenazah, kalau perlu dia melihat jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, terbayang oleh dia bahwa cepat atau lambat, dan pasti dia juga akan masuk ke liang lahat itu. Maka ziarah kubur termasuk mengantar jenazah ke kuburan ini, Bapak Ibu, pahalanya besar. Ya, dalam hadis Nabi katakan, siapa yang ikut sholat jenazah maka dia mendapat pahala 1 qirat. Setelah ikut menyolatkan jenazah, dia lanjut ikut mengantarkan, mengiringi jenazah ke kuburan, dapat lagi pahala 1 qirat. Sahabat bertanya, pahala 1 qirat itu seperti apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, pahala 1 qirat itu lebih besar dari gunung Uhud. Kadang kenyataan kita melihat, ya, yang melayat itu ramai, tapi ketika jenazah mau disolatkan, kadang tak semua pelayat itu ikut menyolatkan. Yang santai-santai di perkiraan banyak. Nah, begitu juga ketika jenazah akan diantarkan ke kuburan, banyak yang pamit, banyak yang permisi. Maaf ya Pak, saya tak ikut ke kuburan. Padahal rugi. Kalau dia punya kesempatan tapi sengaja dia tak ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Bentuknya sepele, bentuknya sederhana, tapi begitu besar pahala untuk kita yang ikut mengiringi jenazah ke kuburan. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai hati kita menjadi hati yang keras sehingga dia memperturutkan hasutan syaitan untuk bermusuhan dengan orang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita bertanya, kenapa agama memerintahkan kita untuk memaafkan orang yang bersalah itu Pak Ustaz? Ini kan berat ini. Dan bahkan tadi ada mungkin yang mengatakan itu tak bisa diterapkan di tempat kami.
Karena lain orang-orang sini Pak Ustaz, kata dia. Sama dengan ada perintah Nabi kepada Abu Zar, yang ini juga perintah Nabi kepada kita. Apa kata Nabi kepada Abu Zar? Wahai Abu Zar, kalau kamu memasak makanan berkuah, banyakkan kuahnya. Apa maksud Nabi? Agar bisa diantar dibagi-bagi ke rumah tetangga, walaupun itu hanya kuah saja. Nah, ini kerja ibu-ibu memasak ni Bu. Masak gulai, masak soto, masak sup, apalagi kuahnya hanya air saja. Banyakkan airnya, air tak payah tempat awak. Kalau tak sanggup mengantar dengan isi-isinya walaupun hanya kuah. Tapi yakin saya banyak ibu-ibu, aduh Pak Ustaz, di tempat kami ini jangan pula coba-coba mengantar kuah aja. Sedangkan lengkap kita antar Pak Ustaz, dicacinya juga. Ya, dicacinya juga, diribahkannya juga, digosipkannya besok, kan gitu. Apalagi hanya ngantar kuah Pak Ustaz. Bisa-bisa dilemparnya mangkok di rumah awak, katanya kan. Nah, dia menganggap itu tak bisa diterapkan di tempat kami Pak Ustaz. Dan itu fakta, katanya. Nah, kalaupun itu fakta, benarkah ada ajaran Islam yang tidak bisa diterapkan? Tak ada istilah. Bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW berlaku sampai hari kiamat. Nabi Muhammad adalah khatimul anbiya, penutup segala nabi. Artinya apa? Tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mungkin masih berat untuk memaafkan orang lain, mari kita ingat hikmah-hikmah, manfaat-manfaat, alasan-alasan kenapa kita harus memaafkan orang lain. Dan itu yang diberikan contoh, diberikan keteladanan oleh Nabi SAW. Alasan pertama, kenapa kita harus memaafkan orang lain? Karena orang yang sedang berbuat salah ke kita, orang yang berbuat jahat ke kita, orang yang berbuat zalim ke kita, itu adalah orang atau manusia yang sedang keluar dari tabiat aslinya. Tabiat asli kita manusia ni apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah sering kita dengar terjemahannya bersih, suci. Namun lebih luas lagi makna fitrah itu, kata ulama, kecenderungan kepada yang baik-baik. Jadi potensi yang dibawa oleh setiap orang yang lahir ke dunia ini, itu adalah potensi yang cenderung kepada yang baik-baik. Tabiat asli kita manusia ini baik. Namun kita melihat tidak semua orang yang seiring berjalan waktu, tidak semuanya tetap dalam tabiat aslinya. Fa'abawahu yuhawwidanih, maka orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, au yunassiranih, atau membuat dia Nasrani, au yumajjisanih, atau membuat dia Majusi. Orang tua. Diperdalam lagi makna orang tua di sini, kata ulama, bukan hanya ayah dan ibu saja yang menyebabkan manusia itu keluar atau melenceng dari tabiat baiknya. Tidak. Banyak hal, lingkungan, pergaulan. Nah, maka kita melihat tidak semuanya orang yang berlanjut dengan tabiat aslinya yang baik itu. Nah, ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik, maka saat itu dia sedang keluar dari tabiat aslinya. Oleh karena itu, menghadapi orang yang semacam ini, kita diajarkan untuk menunjukkan ke dia, mengingatkan ke dia, menampakkan ke dia kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, agar dia kembali kepada tabiat aslinya yang baik itu. Ini salah satu alasan Bapak Ibu rahimakumullah, dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Nabi ketika pertama kali menyebarkan dakwah, mengajak manusia untuk bertauhid menyembah Allah ke negeri Taif, seluruh mereka membenci Nabi. Sampai pecah berdarah bibir Nabi, dilempar mereka dengan batu, sampai patah gigi depan Nabi. Datang tawaran dari malaikat Jibril, "Ya Muhammad, maunya engkau sekarang apa? Mau aku balikkan gunung ini biar mereka hancur binasa semua?" Kata Nabi, "Tidak." Apa balasan dari Nabi SAW? Doa, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, beri mereka hidayah. Ya Allah, beri mereka petunjuk. Ya Allah, mereka berbuat macam ini karena belum tahu saja. Dan terbukti akhirnya seluruh penduduk Taif itu beriman dan masuk Islam. Ini yang barangkali belum terlakukan oleh kita. Mendoakan orang-orang yang memusuhi kita, mendoakan orang-orang yang menzalimi kita, tetangga yang tak baik ke kita, kita doakan dalam waktu terbaik. Ya Allah, tetangga saya, mohon engkau berikan hidayah, berikan dia petunjuk. Ya Allah, tambah lagi dengan doa-doa yang baik. Sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya, mudahkan urusannya, lapangkan rezekinya ya Allah. Anak-anaknya jadikanlah anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Mendoakan tetangga macam ini. Ada tak kita yang berdoa untuk tetangga macam itu, Bapak Ibu? Untuk awak aja kadang lupa berdoa macam itu, apalagi untuk tetangga. Kalau ada, ini yang benar. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi setiap pergi ke masjid melewati rumah seorang Yahudi, tanpa Nabi mengusik, tanpa Nabi mengganggu dia, si Yahudi dari atas rumahnya meludahi Nabi. Penghinaan apa yang lebih kasar daripada diludahi? Tak ada. Apakah Nabi membalas? Tidak. Nabi maklum, berangkat dari rumah sudah ada feeling, ini nanti dapat ludah lagi. Memang iya. Namun pada suatu hari Nabi merasa aneh. Biasanya dapat ludah terus, kok hari ini tumben tak ada yang meludah. Nabi dapat informasi ternyata si Yahudi yang biasanya meludahi itu sedang sakit parah. Apakah Nabi senang mendengar informasi itu? Tidak. Kalau kita lah mungkin ya Bapak Ibu, orang yang selama ini jahat ke kita, ya, zalim ke kita, dapat kabar di grup WA bahwa si fulan sedang dirawat di ruang ICU. Mungkin gatal juga tangan awak nak berkomentar ya, tapi tertahan. Tapi dalam hati mungkin, ayalah mudah cepatlah mati dia. Mungkin begitu. Nabi tidak. Dibesuk oleh beliau. Datang Nabi ke rumahnya, orang yang selama ini kerjanya meludahi beliau. Ketika sakit dijenguk, menggigil, gemetar, ketakutan si Yahudi ini, Pak. Dia mengira Muhammad akan balas dendam di saat dia sakit tak berdaya. Ternyata tidak. Nabi datang dengan ramahnya, dengan sopannya, dengan lembutnya. Dan Nabi tidak mengungkit-ungkit perangai buruknya selama ini. Kalau kita mungkin terpaksa ikut juga dengan rombongan menjenguk musuh. Orang yang memusuhi awak selama ini sakit dia, awak ikut dengan rombongan membesuk ya. Mungkin ketika pamit bersalaman terucap juga kalimat, itu Pak ya, teguran nih Pak, sadarlah Pak. Mungkin begitu awak. Nabi tidak. Maka kita tak boleh menghakimi orang karena perilaku buruknya. Orang Islam mati bunuh diri, jenazahnya tetap wajib kita selenggarakan? Tetap. Mengenai dia bunuh diri, biar dia yang mempertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang terjadi, maaf, dibedakannya pembagian untuk semiskin yang satu dengan yang lain. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Kenapa dibedakan nih Pak? Ini yang dapat banyak nih Pak Ustadz, orangnya baik.
baik, rajin ke masjid. Nah, ini yang agak kurang sedikit nih Pak Ustaz. Nah, ini tak tahu diri nih Pak Ustaz. Sudahlah miskin, tak pernah pula nampak ke masjid katanya. Ini tidak ada ketentuannya. Justru orang yang kita lihat belum mendekat ke agama, justru sentuhan-sentuhan agama itu harus lebih ke dia. Harapannya apa? Agar dia tersentuh dan dia mendekat ke agama. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, berhak menerima zakat? Berhak. Apa salah satu tujuannya? Agar dia semakin mantap dengan Islam ini. Kalau kita melihat dia jauh dari agama, tambah lagi sentuhan agama itu jarang ke dia, bertambah jauh dia. Nah, jadi jangan kita balikkan Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan kita hakimi orang karena perilaku buruknya. Karena pada hakikatnya orang yang sedang berbuat buruk, berbuat jahat itu, dia sedang keluar dari tabiat aslinya. Nampakkan ke dia, ingatkan ke dia kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, dengan harapan agar dia kembali kepada tabiat aslinya yang baik. Sama dengan kiat menghadapi dua jenis syaitan. Kata ulama, disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, syaitan itu ada dua jenis. Ada syaitan dari kelompok jin, ada syaitan dari kelompok manusia. Nah, itu cara melawannya beda, cara menghadapinya beda. Syaitan dari kelompok jin, mana dia? Yang tak nampak oleh mata, tapi terasa perangainya. Ya, terasa perangainya, tapi tak nampak. Mana contoh? Di saat kita ingin pergi berjamaah ke masjid, malas pun datang, berat rasanya untuk melangkahkan kaki. Nah, itu kerja siapa itu? Kerja syaitan dari kelompok jin. Tak nampak tapi terasa perangainya. Banyak lagi contoh lain, dan dia tak pernah menyerah Bapak Ibu. Mampu kita lawan godaannya yang ini. Apakah dia berhenti? Tidak. Oh, tetap juga bapak tu, tetap juga ibu tu pergi rupanya ya. Enggak pula pulang dia langsung habis maghrib ini, duduk pula dalam majlis taklim dia katanya kan. Apakah menyerah dia? Tidak. Bagaimana ibu yang duduk dalam majlis taklim ini dielus-elusnya ngantuk, tidur lama lagi tu, lama lagi itu ke itu aja kaji Pak Ustaz tu nya katanya. Nah, itulah. Kadang ada pula orang macam itu. Itu ke itu aja kaji Pak Ustaz tu, maka malas saya hadir Pak Ustaz katanya kan. Kaji itu memang itu ke itu aja. Tak ada kaji baru, karena Al-Quran kita itu, hadis kita itu. Justru kalau ada kita mengundang ustaz-ustazah, jamaah besok kita kajian bersama ustaz ini, insya Allah kajinya kaji baru. Itu bahaya. Ya nah? Semua urusan agama ini hampir sudah dibahas oleh ulama-ulama kita terdahulu. Mereka telah menulis kitab, kita tinggal membaca, kita tinggal memahami. Adapun kita sebut baru itu kita yang baru mendengar, padahal itu sudah lama. Jadi tak alasan kita bermalas-malasan untuk duduk dalam majelis taklim. Ya artinya Pak Ustaz dah sering saya dengar kaji itu. Oke. Imam Syafi'i coba lihat. Ya. Kita kan tak tahu nih Bapak Ibu. Kita nih harus berangkat dari sudah punya ilmu untuk mengamalkan ilmu, kan begitu? Kewajiban terhadap ilmu itu kan 3. Yang pertama mencari ilmu. Ada orang sadar dia awam tentang agama. Awak ni awam tentang agama Pak Ustaz, saya akui, kata dia. Tapi tak ada usaha dia untuk meningkatkan status awam itu. Ini berdosa. Ya kan? Mencari ilmu wajib, fardu malah. Coba tanya setiap orang Islam, tahu tak dia keutamaan solat berjamaah dibandingkan solat sendiri? Tahu. Berapa derajat kelebihannya? 27. Tapi apakah semua orang yang sudah tahu tentang ini mampu mengamalkannya? Belum. Kalau sempat semuanya mengamalkan, tak muat masjid ini. Macam solat Id kita setiap 5 waktu. Nah, maka kita harus terus mendengar. Karena kita tak tahu dari lisan ustaz-ustazah yang mana hati kita tersentuh.
Sebab hidayah itu kita tak tahu, maka seringlah kita mendengar. Imam Syafi'i. Nah, tadi yang kedua mengamalkan ilmu, yang ketiga mengajarkan ilmu ya. Mengajarkan ilmu kepada yang belum berilmu. Ini 3 kewajiban terhadap ilmu. Mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada yang belum tahu. Jadi kalau ada kawan bertanya dia karena dia tak hadir malam ini, besoknya ditanyanya, apa kaji Pak Ustadz malam tadi? Bu ini sombong pula dia. Itu makanya Bu hadir. Jangan. Sampaikan ke dia apa yang dia belum tahu. 3 kewajiban terhadap ilmu. Imam Syafi'i cerdasnya luar biasa. Ya. Di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Jadi amat sombong kalau ada orang mengatakan tak perlu kita bermazhab-mazhab. Mazhab itu kan pendapat manusia. Kita juga manusia. Kalau dia bisa berpendapat, kita juga bisa berpendapat. Sombong ini. Ya kan? Memang kita sama-sama manusia, sama dengan imam mazhab, tapi beda level kita dari segi kecerdasan. Imam Syafi'i di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Usia 7 tahun, kelas 1, kelas 2 SD. Awak sekarang usia 70 tahun, kadang Iqra 3, Iqra 4. Ya dah, jauh. Imam Syafi'i setiap berangkat ke masjid dia sengaja sumbat telinganya pakai kapas. Kenapa? Karena apa yang didengar oleh Imam Syafi'i itu Bapak Ibu langsung tersimpan dalam kepalanya. Begitu cerdasnya, kuat daya tangkalnya. Beda dengan awak. Awak bukan mendengar sepintas, sengaja mendengar awak ceramah Ustaz. Dah pakai sound system bagus luar biasa. Waktu dalam masjid ya ingat semua. Lewat pintu kaca itu nanti tanya orang lupa. Ya kan? Beda awak dengan Imam Syafi'i. Nah, seperti itu cerdasnya Imam Syafi'i. Berapa kali dia mengulang satu materi pelajarannya? 40 kali Bapak Ibu. 40 kali. Bayangkan itu. Nah, jadi artinya tak alasan kita mencari kilah-kilah untuk tidak mengikuti kajian ilmu, karena itu sebenarnya kerja syaitan. Karena duduk dalam majelis ta'lim nih begitu banyak hadis sering kita mendengar tentang besarnya keutamaan, padahal sepele. Ya, maka diganggu oleh syaitan. Ya, bagaimana tidak maksimal kita untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ya. Hadir dalam majelis taklim ini sebenarnya mudah. Tinggal duduk aja, duduk yang manis, dengarkan guru-guru kita menyampaikan kajian. Ya, ustaz yang berceramah, ustazah, awak tinggal duduk aja. Insyaallah pahalanya sama. Silakan cari tempat duduk PW-nya di mana. Ya kan? Mau di bawah AC langsung silakan. Tapi di mana-mana tempat yang favorit itu adalah dinding satu, tiang satu, sama dengan Al-Barokah. Ini mohon maaf Bapak-bapak. Ya kan? Tak masalah. Dengan saya mengunjur kaki pun dia tak apa-apa. Tidur pun dia, saya tak pernah menegur jamaah yang tidur sedang kajian. Karena ada hadis di antara keutamaan hadir dalam majelis taklim itu dikerumuni oleh malaikat lalu turunlah ketenangan. Salah satu bapak tu, ibu tu sudah mendapat ketenangan sampai tertidur dia. Itu salah satu sisi. Ya kan? Di rumah kadang awak susah nak tidur. Ya kan? Sengaja ingin berbaring tak juga bisa tidur mata. Tapi ketika khatib mulai assalamualaikum, di situ pula ngantuk berat datang. Begitulah ya ketenangan itu Allah berikan kepada kita yang duduk dalam rumah Allah yang mulia ini. Ya. Balik kepada syaitan yang dua tadi. Syaitan dari kelompok jin, banyak perangkapnya Bapak Ibu. Termasuklah dalam hadis Nabi katakan syaitan itu membisikkan kefakiran, membisikkan kita bahwa kita akan susah nanti di masa depan, akan melarat. Oke lah, sekarang ada yang Bapak Ibu nikmati setahun setelah ini, dibisikkannya kita akan susah besok, akan payah besok. Kerja siapa itu? Kerja syaitan. Keyakinan yang benar orang-orang beriman bagaimana? Bahwa setiap yang melata di bumi Allah penjamin rezekinya. Kan begitu?
Tapi syaitan dibuatnya awak risau. Ini bahaya kalau diperturutkan. Kalau ada orang memperturutkan, maka lalai dia untuk urusan akhiratnya, lalai dia kepada Allah. Maka dia buat bagaimana masa depannya terjamin sampai masa tua, kata orang. Dah aman, dah buka investasi dia. Apakah syaitan tadi berhenti? Tidak. Oke, untuk bapak dan ibu terjamin. Anak-anak bagaimana? Oh, untuk anak lagi. Dibuka lagi, dibuat lagi. Sibuk dia lagi. Terjamin masa depan anak 5 orang. Apakah diam syaitan tadi? Tidak. Oke, anak-anak bapak ibu terjamin. Cucu bagaimana? Akhirnya lanjut lagi, dia buka lagi, sibuk lagi. Usia dah makin tua juga. Untuk siapa lagi nih Pak? Untuk anak kan sudah aman yang di sana. Untuk cucu Pak Ustaz. Apakah cucunya sudah lahir? Jangankan cucu sudah lahir, anak paling besar SD Pak. Tapi cucu sudah dirisaukan. Kerja siapa ini? Kerja syaitan. Ada orang macam itu Bapak Ibu? Ada orang macam itu? Orang atau kita? Berlindung kita kepada Allah. Maka kata Allah dalam surah Al-Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah, menyembah Allah, Tuhan bait ini, Baitullah, Allah maksudnya. Lalu apa kata Allah? Apa yang Allah jamin? At'amahum min ju'. Allah beri mereka kebutuhan kalau mereka lapar. Wa amanahum min khauf. Allah beri mereka rasa aman dari kerisauan-kerisauan macam tadi. Kuncinya apa? Ibadah, sempurnakan kepada Allah. Surat Al-Fatihah yang kita baca di setiap rakaat solat. Apa bunyi ayat yang kelima Al-Fatihah Bapak Ibu? Harus dibaca dari pertama dulu Pak Ustaz. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Apa ayat yang kelima? Ihdinas siratal atau iyyaka na'budu? Iyyaka na'budu ya. Karena ayat pertama Al-Fatihah itu bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemahannya kita tahu. Kepada Engkau kami menyembah, beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Maaf, mungkin ada kita selama ini maksud pertolongan yang kita minta di situ urusan-urusan keduniaan kita. Ada masalah ya Allah, tolong ya Allah. Hutang banyak ya Allah, tolong mudahkan. Mungkin itu yang terpatri, yang tertanam, yang terhayati oleh kita ketika membaca ayat ini. Tapi ternyata dijelaskan oleh ulama tafsir, apa makna wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami minta pertolongan, masih terkait dengan kalimat sebelumnya. Kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan kepada Engkau kami minta tolong agar ibadah kami makin sempurna. Itu penjelasannya Bapak Ibu. Minta tolong kepada Allah bagaimana ibadah kita ini sempurna. Karena kuncinya ibadah. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, nah, itu kan juga harus benar penghayatan yang kita lakukan ketika membaca bacaan sholat itu. Jangan salah. Kalau salah tentu tak sesuai tujuan sholat itu dengan apa yang diharapkan, dengan ilmu semuanya. Nah, jadi menghadapi syaitan yang tak nampak tadi itu, dibuatnya kita berat bangkit dari tempat tidur di waktu subuh. Salah satu caranya apa? Perbanyak isti'azah, membaca ta'awuz. Apa bunyi ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Boleh kita amalkan dan kita rasakan ada perubahan. Yang kedua, syaitan yang dari kelompok manusia.
Cara menghadapinya beda. Mana syaitan yang dari kelompok manusia, dia manusia sama dengan kita, tapi perangainya perangai syaitan. Dipatahkannya semangat awak ketika melakukan kebenaran, dicemehnya. Ya, kita tahu ibu-ibu tu bu sedang berghibah, dia sedang menggosip, asik menggosip. Datang kita, bu, gosip ni ya, tak boleh loh bu. Apa kata ibu tu? Allah sok-sok pula ibu, macam tak pernah ulang kan? Itu dia, itu syaitan. Syaitan dari kelompok manusia. Kita nak berjamaah, apa kata dia? Nantilah, panjang waktu isya tu, cerita kita dulu, ya kan? Syaitan itu. Nah, menghadapi syaitan yang nampak macam ini tak sama cara menghadapinya dengan syaitan yang tak nampak tadi. Jangan pula dibacakan ke telinganya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ditokoknya mulut awak. Kata ulama, menghadapi syaitan yang nampak ini, yang dari kelompok manusia ini, ingatkan dia, tunjukkan ke dia kebaikan dan kebenaran. Ingatkan dia, janganlah begitu. Kan betul yang saya bilang nih. Ayolah sama-sama kita pergi. Kesempatan ini mungkin terakhir. Karena saat itu dia sedang keluar dari tabiat aslinya. Kita tunjukkan, kita nampakkan kebaikan-kebaikan agar dia kembali kepada tabiat aslinya yang baik itu. Nah, ini alasan utama kenapa kita harus memaafkan atau membalas dengan kebaikan, keburukan-keburukan yang orang perbuat ke kita. Karena jangan kita bermimpi semua orang akan baik ke kita. Tidak akan ada dua baik. Di mana ada Musa, di situ ada Fir'aun. Di mana ada Muhammad, di situ akan ada Abu Jahal. Nah, pertanyaannya, kita sebagai Musa atau Fir'aun? Kita sebagai Muhammad atau Abu Jahal? Nah, alasan lain kenapa kita harus memaafkan orang lain. Balasan untuk orang yang memaafkan ini begitu dahsyat. Tidak mudah memaafkan ini. Betul-betul memaafkan ya Bapak Ibu. Karena ada tipe orang, saya maulah berdamai Pak Ustaz, bertegur sapa boleh. Tapi satu Pak Ustaz, apa yang pernah dia buat ke saya tuh Pak Ustaz, sampai mati takkan lupa saya kata. Ini kan masih menyimpan ini. Nah, itu belum lagi itu. Ya, dia betul-betul melepaskan yang dalam hati. Ya, berat itu, tak mudah itu. Allah tahu. Makanya balasan untuk orang yang memaafkan ini dalam Al-Quran Allah katakan, Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lanjutan ayatnya, tanda-tanda orang yang bertakwa Allah sebutkan di situ. Salah satunya adalah wal afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Kalau orang yang hatinya keras tadi kita sampaikan ini, walaupunlah Pak Ustaz, walaupun surganya seluas langit dan bumi, untuk apa sama saya itu? Kebesaran itu Pak Ustaz. Nah, ini hati keras. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita selamat dari hati yang keras, jadilah kita pribadi yang pemaaf, ya, indah, ya, mulia, rasa lapang dunia dan kehidupan ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk ini. Terima kasih. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.